Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah. Kali ini kita akan belajar matematika mengenai konversi satuan waktu. Tapi sebelumnya, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Kita baca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan doa tadi Allah mempermudah kita dalam belajar hari ini. Nah, tahukah kalian satuan waktu itu apa saja? Satuan waktu itu terdiri dari detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, dan sebagainya. Kalian tahu alat yang digunakan untuk mengukur satuan waktu? Nah, alat yang digunakan untuk mengukur satuan waktu baku yaitu jam analog. Jam analog itu yang bentuknya lingkaran itu ya. Dan satu lagi jam digital. Dan jam digital itu yang bentuknya kotak, ada tulisan titik duanya seperti ini. Satu lagi ada yang digunakan untuk mengukur satuan waktu, yaitu jam pasir, tapi ini bukan satuan baku. Nah, kalau kalender digunakan untuk mengukur apa ya? Nah, kalau kalender digunakan untuk menghitung atau mengukur satuan waktu, yaitu hari, minggu, bulan, tahun, nanti ada windu, dan sebagainya. Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu menentukan lama waktu, yang kedua menghitung satuan waktu. Jadi, setelah belajar materi ini diharapkan kalian dapat menentukan lama waktu, misalnya belajarnya sudah berapa jam ya, seperti itu. Nah, kita langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang jam. Ini yang di sebelah kiri, contoh jam analog ya. Di situ ada 3 jarum. Yang pertama ada jarum pendek. Jarum pendek ini menunjukkan jamnya. Terus yang jarum panjang menunjukkan menitnya. Jarum panjang yang warna merah atau biasanya tipis atau malah kadang di jam analog tidak disertakan jarum detik. Ini jarum detik. Sekali lagi yang jarum pendek ini menunjukkan jamnya, jarum panjang warna hitam ini menunjukkan menitnya, dan jarum panjang yang warna merah biasanya tipis atau kecil itu menunjukkan detik. Nah, misalnya ada contoh. Jarum pendeknya menunjukkan angka 6, jarum panjang di angka 1. Kalian sudah tahu pukul berapa ini? Nah, untuk mengetahui pukul berapa, kalian harus tahu jarum panjangnya, kita menghitungnya ketika jarum panjang itu pas di angka 12, kemudian kita putar ke angka 1. Dari angka 12 ke angka 1, itu berarti jarum panjangnya sudah berjalan selama 5 menit. Jarum panjang dari angka 12 ke angka 1 sudah berjalan selama 5 menit. Tapi kalau untuk jarum pendeknya, misalnya dari angka 6 ke angka 7, berarti jarum pendek itu sudah berjalan selama 1 jam. Jadi, yang digambar pukul berapakah itu? Pukul 6 lebih
5 menit. Karena jarum pendeknya di angka 6, jarum panjangnya di angka 1. Dari 12 ke 1 itu sudah berjalan selama 5 menit. Contoh yang kedua, jarum pendek di angka 1 dan jarum panjang di angka 3. Kalau jarum pendek di angka 1 berarti nanti pukul 1, seperti itu ya. Nah, kemudian kita lihat jarum panjangnya. Untuk menghitung menitnya, jarum panjangnya kita mulai dari angka 12 dulu. Jarum panjangnya di angka 12, kemudian diputar ke angka 3. Kira-kira jarum panjang itu sudah berjalan selama berapa menit? Yang perlu kita ingat tadi, dari angka 12 ke angka 1, itu tadi 5 menit ya. Dari angka 1 ke angka 2, juga 5 menit. Dari angka 2 ke angka 3, juga 5 menit. Jadi, jarum panjang itu sudah berjalan selama 15 menit. Jadi, jam ini menunjukkan pukul 1:15 menit. Nah, silahkan kalian berlatih lagi. Materi ini ada di buku paket kalian halaman 171 dan 172. Nah, selanjutnya, untuk konversi satuan waktu, terutama untuk jam, menit, detik, bisa kita buat tangga seperti ini. Paling atas itu jam, yang kedua menit, dan yang ketiga detik. Setiap turun satu tangga dikalikan 60. Setiap naik satu tangga dibagi dengan 60. Misalnya ada soal 1 jam 45 menit. Kalian diminta untuk mengubah bentuk 1 jam 45 menit ini menjadi satuan menit. Langkah pertama, kita ubah 1 jamnya dulu ke satuan menit. 1 jam ke menit itu turun satu tangga. Sekali lagi, jam ke menit itu turun satu tangga. Setiap turun satu tangga dikalikan 60. Berarti 1 jam dikali dengan 60. Hasilnya adalah 60. Berarti 1 jam itu sama dengan 60 menit. Kemudian 45 menitnya kita tulis ulang. Kemudian kita jumlahkan 60 menit ditambah dengan 45 menit. Hasilnya adalah 105 menit. Kemudian contoh soal yang lain, 2 jam 50 menit diminta untuk mengubah satuannya ke dalam menit. Jam ke menit turun satu tangga. Setiap turun satu tangga untuk konversi satuan waktu, terutama jam, menit, detik, itu dikalikan 60. Jadi 2 dikalikan dengan 60. Hasilnya adalah 120. Jadi 2 jam itu sama dengan 120 menit. Kemudian 50 menitnya kita tulis ulang. Kemudian kita jumlahkan 120 menit ditambah dengan 50 menit. Hasilnya adalah 170 menit. Untuk soal seperti ini bisa kalian buka di buku paket halaman 181. Banyak-banyak berlatih ya, biar lancar mengerjakan soal seperti ini. Selanjutnya, masih menggunakan tangga konversi satuan waktu tadi, terutama untuk jam, menit, detik. Diingat-ingat, turun satu tangga dikalikan 60, naik satu tangga dibagi 60.
Misalnya ada satu contoh soal 70 menit. Diminta untuk mengubah satuan menit menjadi jam dan menit. Caranya seperti apa? Menit ke jam. Berarti naik satu tangga. Menit ke jam naik satu tangga. Setiap naik satu tangga berarti dibagi 60. 70-nya kita bagi dengan 60. Atau agar lebih mudah, 70-nya kita kurangkan saja dengan 60. Hasilnya adalah 10. 10 sudah tidak bisa dikurangkan dengan 60 ya. Jadi berhenti sampai di sini. Nah, 60-nya ada berapa? 1. Jadi 70 menit itu ada 1 jam. Nah, sisanya berapa? 70 dikurangi 60, yaitu 10 menit. Jadi 70 menit itu sama dengan 1 jam 10 menit. Contoh soal yang lain, misalnya 160 menit diminta untuk dijadikan jam dan menit. Sama seperti tadi, menit ke jam itu naik satu tangga. Karena naik satu tangga berarti dibagi. Pembagian kita bisa hitung dengan cara pengurangan berulang. 160 dikurangi dengan 60. Hasilnya adalah 100. Nah, 100 karena masih bisa dikurangi dengan 60, kita kurangi lagi dengan 60. Hasilnya adalah 40. Nah, sekarang kita lihat 60-nya ada berapa ini ya? 2. Berarti 160 menit itu ada 2 jam, sisanya 40 menit. Seperti ini. Semoga kalian paham ya. Nah, untuk latihannya, silakan buka buku paket halaman 182. Nah, sekarang kita coba ke materi lama waktu. Lama waktu itu seperti apa ya kira-kira? Nah, misalnya di sini ada sebuah cerita. Doni dan adiknya hendak pergi ke rumah teman untuk mengerjakan tugas. Saat itu hujan turun dengan deras. Doni menunggu hujan hingga reda. Hujan turun sejak pukul 7:15 pagi dan berhenti pukul 9:10. Berapa lama hujan turun? Nah, kira-kira kalian bisa membantu Doni dan adiknya berapa lama mereka menunggu hujan turun? Kita coba selesaikan ya. Langkah pertama, kita harus menggambar jam, boleh sketsa saja. Kira-kira tadi hujan turun mulai kapan? Nah, di cerita itu hujan turun pukul 7:15. Jarum pendek menunjukkan angka 7. 15 menit itu berarti jarum panjangnya di angka 3. Kemudian berhenti pukul 9:10. Kita buat juga jam analognya pukul 9:10. Berarti jarum pendek di angka 9, jarum panjang di angka 2. Kemudian kita coba hitung dari jam 7:15 ke jam 8 itu ada 45 menit. Kemudian dari jam 8 ke jam 9 ada 1 jam. Dari jam 9 sampai 9:10 ada 10 menit. Jadi kalau kita jumlahkan 45 menit
ditambah dengan 1 jam, ditambah dengan 10 menit, itu hasilnya adalah 1 jam lebih 55 menit. Jadi, hujan turun selama 1 jam lebih 55 menit. Nah, selain jam, satuan waktu itu ada beberapa macam. Seperti yang tadi sudah disebutkan, 1 hari itu ada 24 jam. 1 minggu ada 7 hari, 1 bulan ada 30 hari, 1 tahun ada 52 minggu, 1 tahun itu ada 12 bulan, 1 lustrum ada 5 tahun, 1 windu ada 8 tahun, dan yang terakhir 1 dasawarsa ada 10 tahun. Ada lagi 1 abad yaitu 100 tahun. Nah, gunakan waktu kalian sebaik mungkin. Jangan lewatkan kesempatan walaupun kalian masih belajar di rumah. Sekian video pembelajaran kali ini. Selamat belajar, selamat semangat mengerjakan tugas yang diberikan. Banyak salah mohon maaf. Jangan lupa subscribe, like, dan share jika video ini bermanfaat. Banyak salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.